Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini saya akan bahas tentang modifikasi sebuah Innova Grand manual bensin 2012. Nah, jadi mobil itu akan kita kerjakan bagian interiornya. Itu kita full black dan kita kasih warna marun dengan konsep yang berbeda. Lalu di bagian eksterior kita black chrome. Pekerjaan bodi kita nggak ada pekerjaan apa-apa, tapi di bagian full interiornya kita udah full peredam. Nah, jadi kalau misalnya kalian tuh punya sebuah Innova bensin, itu sebenarnya kalian tuh bisa modifikasi. Kalau misalnya kalian ada budget lebih, kalian tuh bisa modifikasi interiornya supaya interiornya ini jadi kelihatan ala-ala tahun 2022. Nah, bahkan lebih keren daripada 2022 karena konsepnya kita bikin banyak soft-touch di bagian interiornya. Jadi kalau misal kalian pengen tahu modifikasi apa aja yang bisa dimodifikasi di interior Innova Grand ini, kalian bisa ikutin di video ini dari awal hingga akhir. Nah, sebelum saya jelasin apa aja yang dimodifikasi di interiornya,
Eh, jadi gini, kalau misal kalian punya sebuah Innova bensin, itu kalian otomatis udah tahu ya kenyamanan Innova seperti apa, perawatannya mudahnya seperti apa. Jadi kalau Innova rata-rata tuh ke bengkel bukan buat perbaikan, apalagi ini yang manual, itu rata-rata ke bengkel buat modif. Jadi yang terjadi sih seperti itu. Semenjak saya juga pakai Innova, kalau ke bengkel itu bener-bener kayak buat naikin performance, bukan buat perbaikan. Karena kaki-kakinya pun awet, interiornya pun minim rattling, lalu mesinnya juga badak banget. Bahkan yang next kita ada project satu lagi, itu Innova ya, itu kilometer udah 1 juta lebih. Di full black juga interiornya, karena memang mobil dipakai nggak rusak-rusak gitu di mobil ini gitu. Rata-rata body mungkin bosan duluan dibanding rusaknya. Nah, jadi yang pertama kita modifikasi adalah kita pasangin keyless di mobil ini. Jadi ini keylessnya bentuknya kayak kunci Venturer ya. Dan di sini black chrome. Jadi keyless ini juga berikut udah alarm. Lalu di bagian full body udah kita peredam. Di bagian pintu, fender belakang, atap, mesin itu udah kita peredam semua. Lalu eksterior, ini chrome-chrome-nya juga udah kita black chrome semua. Sampai grillnya ini juga udah kita black chrome semua. Dan juga sampai ornamen-ornamen chrome kayak gini ya. Ini kan sebenarnya ini tambahan, bukan original. Ini juga udah kita black chrome semua. Sampai kayak gini nih juga tambahan nih. Itu udah kita delete chrome semua. Sampai spion juga kita ganti punya Venturer. Lalu di bagian interior udah full black. Joknya kita ganti warna marun, atapnya kita itemin, dashboardnya kita retrim warna marun, kita kasih ornamen karbon, dan pintunya udah full black juga. Jadi kita bahas satu-satu ya, apa aja yang udah kita modifikasi. Jadi untuk Innova ini sebenarnya grillnya bentuknya bukan kayak gini, tapi ini udah kita ganti. Sebenarnya itu customer-nya bawa sendiri, bukan kita ganti, cuma kita bantu gantiin grillnya ini. Ini kita black chrome. Black chrome-nya kombinasi ya. Jadi beberapa ada yang menggunakan stiker, ada beberapa yang menggunakan cat. Jadi yang di sini kita menggunakan cat, di sini stiker. Lalu di sini juga ini kita stiker. Lalu di bagian sini ini kita cat. Ini kita stiker, ini kita stiker, ini kita stiker, ini kita cat. Jadi beberapa ornamen chrome yang kayak gini-gini ini kan otomatis nggak bisa di stiker secara maksimal. Jadi kita cat. Ini juga kita stiker. Nah, kan bisa lihat, jadi tampilannya ini modern banget ya. Jadi tampilannya dia modern banget. Dan ini dia menggunakan velg ring 19 atau 20 ya. 19 atau 20, kalau nggak salah sih 45, 19. Ini velg ring 19, tapi di Innova lama tuh kalau kalian pakai ring 19 dia juga lumayan masuk, cuma fender ini lumayan sering kena. Jadi kalau misal kalian punya pakai ring 19 di Innova lama, kalian posisi standar pun itu lebih baik kalian roll fender, supaya kalau misal kena lubang atau kena polisi tidur di fendernya sini dia nggak kena. Itu lumayan penting banget, karena kalau misal ini gesek-gesek terus, biasanya lama-lama sini bisa keropos. Padahal ini nggak dipendekin ya, tapi tetap kena karena memang ringnya lumayan besar, ring 19. Lalu di bagian sini juga, ini ornamen tambahan, bukan original, tapi udah kita black chrome juga dengan cat di sini juga. Sini, nah kalau ini stiker, ini juga stiker. Ini cat. Kira-kira seperti itu. Dan ini tutup ini juga kita sistem cat. Nggak mungkin bisa stiker, karena ini 3 dimensinya lumayan ekstrim ya, seperti itu. Nah, lalu setelah black chrome, itu mobilnya juga udah kita aplikasi peredam. Nah, jadi biasanya kalau mobil-mobil yang Innova seperti ini tuh sebenarnya kekedapannya sudah cukup ya. Cuma namanya orang kadang pengen lebih bagus lagi, diperedam lagi, yaitu hasilnya lebih bagus lagi gitu. Kayak di sini udah kita full peredam. Jadi kalau ditutup gini, blep gitu ya, kesana bahkan lebih kedap daripada standarnya Innova Reborn. Dan juga kalau untuk peredam seperti ini itu sebenarnya secara suara luar juga
lebih susah masuk, terutama kalau misal kalian tuh nyetir rutenya kayak sebelah kalian tuh sering macet-macetan sama truk, sama motor-motor yang kenceng-kenceng knalpotnya gitu, motor-motor balap-balap gitu ya. Otomatis suara itu kan lumayan masuk. Nah, itu kalian bisa akalin itu pakai peredam butil aluminium supaya dalamnya lebih kedap. Dan juga kalau di atas itu udah kita kasih peredam plafon. Jadi kalau misal kalian ngerasa kalau masuk ke mobil tiba-tiba ngerasa mobil itu lumayan panas gitu ya, itu sebenarnya kan bisa pasang peredam supaya di dalam itu ketika habis mobil dijemur gitu ya, kalian masuk nggak sepanas dibanding dengan yang plafonnya itu nggak ada peredamnya, itu pasti. Dan juga kalau misalkan peredam di bagian plafon itu suara-suara hujan itu lebih kedap, nggak cuma suara motor tapi suara hujan gitu, ritikannya dia juga lebih kedap. Lalu di bagian kap mesin ini juga kita kasih peredam, otomatis lantai dalam juga ya udah semua ini kasih peredam. Jadi kalau misal suara mesin itu kadang kan tembusnya dia bisa lewat kaca, itu masuknya dari sini, itu udah kita peredam juga dengan kap mesin sehingga dari dalam itu suaranya lebih senyap lagi, seperti itu. Nah, jadi alarm ini dia kayak udah keyless-nya tuh otomatis banget. Jadi kalau kita menjauh, nah dia ngelok ya, kalian bisa lihat dari spionnya, itu dia udah ngelok. Waktu kita mendekat, nah dia ngebuka sendiri, otomatis. Jadi nggak cuma dipencet, tapi dia otomatis datang mendekat, kita buka sendiri. Nah, lalu spionnya ini juga udah diganti menggunakan spion Venturer. Nah, jadi sebenarnya kalau misal kalian pengen upgrade spion itu cukup mudah ya di Innova lama itu kan. Kalau saya sih, saya lebih suka spion ini pakai punya Venturer dibanding dengan Innova tipe V. Nah, karena bentuknya jauh lebih bagus, lebih modern, tapi budgetnya juga mirip-mirip dibanding dengan kalian ganti spion Innova lama tipe V sama Ribbon, itu budgetnya tuh nggak jauh beda. Nah, jadi lebih baik kalian ganti yang punya Innova Ribbon sekalian atau Venturer, bentuknya lebih bagus. Cuma secara pandangan sebenarnya view-nya itu lebih gede punya Innova lama. Tapi bukan tipe V. Yang tipe G itu kacanya lebih gede. Itu kacanya lebih enak dibanding dengan tipe V. Tapi bentuknya lebih bagus Innova Ribbon. Tapi ya udahlah, karena pengen kejar fashion, ya kita ganti punya Innova Ribbon tipe Venturer kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misal kalian ngomong kenyamanan, jujur saya lebih suka yang Innova Grand yang tipe G itu kacanya gede banget. Tapi ya semua selera ya, tergantung kalian pengennya seperti apa. Nah, jadi spion Innova Ribbon ini juga udah dilengkapin dengan auto retract. Jadi kalau misal kita lock, dia ngunci. Waktu kita starter gini, nah dia spionnya ngebuka seperti itu. Jadi bener-bener kayak original. Jadi kalau misal kalian ganti spion tuh sebenarnya sekalian udah dapet retract-nya. Jadi kalau misal kalian punya Innova lama tipe G gitu, kalian mau pasang modul retract kan 700-an. Itu kalau kalian ganti spion Ribbon itu sekitar 4 juta kalian udah dapat yang retract, kalian udah dapat semua. Jadi sampai klik tombolnya juga udah semua, udah auto retract, udah retract, jadi udah lengkap. Sekarang kita bahas di bagian interiornya. Jadi interiornya ini dia punya konsep warna black sama maroon. Jadi sebenarnya Innova sekarang udah mulai tren ya. Maksudnya Innova Grand itu dibikin full black. Nah, ini full black dari AG Jok. Ini kita udah full black semua sampai seat belt semua udah jadi hitam. Lalu joknya kita bikin warna maroon. Warna maroonnya ini dia kombinasi dengan perforasi di sini, stitchingnya juga sewarna maroon. Lalu di sini kita bikin wajik-wajik ukuran 3 cm. Di sini juga, jadi tampilannya ini modelnya sebenarnya model Lexus LS 600 ya kalau nggak salah, Lexus 600, RX 600 sampai LS 600 kita aplikasikan di sebuah Innova. Nah, jadi seperti itu. Lalu di bagian sini juga kita udah retrim menggunakan maroon. Di sini stitchingnya maroon juga, ini double stitching warna maroon juga.
Lalu di bagian konsol tengah udah kita full black. Lalu di sini udah kita full black juga dengan stitching warna marun di sini juga. Di sini udah kita bungkus juga menggunakan microfiber napa hitam. Di sini stitchingnya warna marun dan pentolannya ini udah kita ganti warna chrome. Lalu di bagian dashboard, nah kalau aslinya kan di sini Innova Ribbon pun ini dia belum soft touch. Bahkan Innova Ribbon tipe G pun atau tipe V di sini belum kulit. Jadi ini udah lebih advance ya dibanding dengan Innova Ribbon sekalipun. Dashboardnya juga udah kita retrim menggunakan warna marun. Lalu di sini stitchingnya juga marun, di sini kita cat warna marun, di sini tetap warna silver, di sini kita kasih karbon. Ini karbon printing bukan original. Di sini juga kita kasih karbon printing. Lalu di sini kita cat hitam, di sini cat hitam, di sini kita karbon, di sini kita karbon. Di bagian sini udah kita black chrome. Nah, jadi lebih cakep ya. Setirnya tampilannya juga lebih premium. Lalu di bagian sini kita cat hitam. Di sini kita kasih warna marun, di sini motif karbon. Ini semua full black. Lalu di bagian karpet itu karpetnya masih original karetnya, tapi karpet dasarnya udah kita kasih warna hitam juga seperti itu. Nah, lalu di bagian joknya ini juga kita ada tambahin dakron sehingga lebih empuk. Tampilannya kan bisa lihat ya, lebih membal-membal, lebih empuk, dan juga tampilannya jadi lebih padat gitu ya. Dan ini busanya pakai busa yang padat juga, jadi dipakai juga awet. Lalu di bagian plafon ini kita udah tambahin lampu plafon punya Venturer, VRZ. Nah ini kalau door dia ngikutin door, ini lampu satu-satu ya juga nyala. Nah, ini door saya sebenarnya lebih suka warna door, ini masih kuning. Ini plafonnya juga udah di retrim menggunakan Maverick bahan sweat warna hitam. Ini juga udah kita cat warna hitam. Lalu plastik jok juga udah dicat warna hitam. Di sini juga dicat warna hitam. Shift knob, rock, seat belt juga hitam, pilar semua hitam, pilar bawah hitam. Terus seal plate ini juga udah hitam semua. Ini juga udah kita bungkus warna hitam juga. Ini juga udah dibungkus warna hitam juga. Ini juga kacanya masih ya warna hitam. Lampu plafon udah warna hitam semua. Ini baris kedua ini juga ada warna hitam. Nah buat kalian yang punya Innova, kalian kalau misal lagi mau modif ini sebuah Innova lama, itu di sininya kan lumayan sering pada pecah. Lebih baik sebelum, kalau misal kalian mau bungkus plafon, itu lebih baik kalian tuh bisa beliin dulu partnya atau titip kita beliin partnya. Di bagian kisi-kisi AC itu gampang banget patah, itu sekalian bongkar, itu kalian bisa ganti sekalian. Karena kalau misal kalian bungkus plafon lalu kalian baru beliin partnya, biasanya tuh harus bongkar plafon lagi 2 kali kan sayang. Jadi lebih baik sekalian dibeliin partnya, sekalian diganti waktu ngeganti plafonnya. Seperti itu. Dan juga kalau misal kalian punya Innova atau VRZ ya, ini TV-nya sama VRZ kan sama, itu kalau punya plastiknya ini sebisa mungkin jangan hilang, karena plastiknya ini harganya mahal banget. Kalau misal kalian beli TV yang non original biasanya tuh sekitar 1,5 ya, ininya doang itu harganya 2 biji 600.000. Jadi jangan sampai hilang kalau kalian punya Innova tipe V atau VRZ yang TV-nya masih kecil. Tutup lampu plafonnya sebisa mungkin jangan sampai hilang, seperti itu. Ini juga sampai ke ini juga dicat semua ya, jadi full black. Jadi warna hitam tuh udah benar-benar totally hilang semua, seperti itu. Nah kita masuk ke baris kedua. Nah ini di baris kedua itu di sini bagian belakang kita kasih warna hitam supaya kalau misal bawa anak ya nendang-nendang ke sini tuh nggak kotor. Jadi di sininya tetap kalau kotor tuh nggak terlalu kelihatan, dan juga lebih mudah ngebersihinnya kalau dia warna hitam. Lalu di sini juga kita bikin 3 kantong, jadi ala-ala mobil-mobil sekarang ya, 3 kantong. Di sini kantongnya tebel dan di sini ada hard case-nya. Jadi kantongnya lebih kencengnya tuh lebih awet. Ada plastiknya gitu. Lalu di sini
Jok ini juga udah kita bagian belakang modelnya sama kayak di depan. Di sini double stitching, di sini pakai burgundi dengan bintik-bintik. Di sini stitchingnya diamond dengan ukuran 3 cm. Lalu ini armrestnya, dan di sini seat belt yang di sini juga udah kita ganti semua menjadi warna hitam. Di sini juga warna hitam. Lalu karpet bawaan mobil nih belakangnya ini juga udah kita ganti warna hitam semua. Seperti itu. Nah, untuk joknya di sini juga warna hitam supaya kalau dari duduk baris ketiga ke kena ini tuh dia lebih gampang ngebersihinnya. Untuk plafon ini kita cat hitam semua sampai ke klip-klip ini semua hitam ya. Nih, semua hitam full black semua. Seperti itu. Lalu untuk karpet sama lah dari depan sampai belakang itu kita satu piece kalau untuk Innova untuk karpet dasarnya. Lalu door trim juga udah kita full black. Lalu di sini kita bikin motif karbon. Di sini warna burgundy. Lalu seat belt ini juga udah kita ganti warna hitam semua. Jadi konsepnya interior ini udah bener-bener full black semua. Jadi cakep banget deh interiornya. Rasanya itu jadi kayak bawa mobil apa ya? Lexus. Jadi Innova tapi interiornya rasa Lexus. Nah, jadi seperti itu. Untuk modifikasi Innova ini juga udah peredam. Nih, plafon udah peredam semua. Jadi mobil ini udah secara begitu kita masuk ngelihatnya seneng, begitu kita starter jalan feel-nya juga seneng karena kupingnya kita benar-benar fokus kalau ngobrol sama orang di dalam, suara luar juga nggak masuk. Nah, sekarang tunggu-tunggu kalau kalau mau modifikasi seperti ini budgetnya berapa. Nah, jadi kalau kalian punya Innova seperti ini, itu kalian pengen modifikasi, saya buka catatan dulu. Nah, jadi kalau kalian pengen modifikasi Innova seperti ini, itu berapa budget yang mesti kalian siapkan? Itu sekitar 38 juta. Kalau kalian pengen modif full seperti ini, di Innova Grand yang tipe V. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misal kalian ada pengalaman modifikasi Innova, kalian bisa share-share di bawah. Kalau misal kalian berminat sama modifikasi Innova seperti ini, itu kalian bisa kontak ke Agi Jok Semarang atau Agi Jok Gading Serpong. Nanti kita bantu, kita bikin budgeting. Lalu kalau kalian misal berminat, ya nanti kalian bisa DP-in untuk booking slot. Karena untuk bikin full black kayak gini, jujur kita memang nggak bisa buru-buru. Karena kerjaan gini kerjaan seni ya. Jadi kalau misal kalian mau ngecat kayak gini, biasanya kita waktunya itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu itu udah cepet banget. Dan lebih maksimal lagi sebenarnya kalau misalkan pengerjaan ini 1 bulan, karena pembongkaran juga banyak dan part yang dicat tuh banyak banget, sampai 150 sampai 184 yang kita cat. Jadi lebih baik kalau kalian bermain, kalian bisa booking dulu untuk waktu pengerjaannya. Jadi seperti itu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.